Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Henry Rahman Hakim dengan NIM 2010313210075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya. Saya telah meresume jurnal eh, Intellectual Structure of Strategic Management Research Real Specialty Management Field Eco-Citation Analysis. Nah, sub pokok yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama itu ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnal ini eh, di dunia akademis itu sendiri, penelitian strategic management itu terintegrasi dengan disiplin lain seperti ekonomi, sosiologi, dan psikologi untuk menentukan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh manajer kinerja organisasi. Beberapa studi tinjauan itu telah menggunakan metode bibliometrik, teman-teman. Metode bibliometrik untuk menyelidiki evolusi struktur intelektual penelitian strategic manajemen arus utama. Namun mengingat penelitian strategi manajemen utama itu hanya memberikan solusi umum untuk masalah studi tinjauan. Studi tinjauan tadi itu belum terbukti bermanfaat bagi peneliti atau manajer yang terlibat dalam industri tertentu dengan karakteristik unik, terkhususnya itu di industri jasa. Nah, di banyak negara berkembang itu sendiri, keramahan dan industri pariwisata itu menduduki peringkat pertama di sektor ekspor. Eh, Pertumbuhan ini sendiri itu telah menghasilkan struktur unik dari industri perhotelan, kemudian menciptakan dan menggabungkan organisasi jaringan yang saling terkait atau saling bergantungan. Eh, Contohnya itu seperti operator tur, agen perjalanan, organisasi pariwisata, operator perjalanan dan transportasi, fasilitas rekreasi dan rekreasi tempat hiburan, restoran, bar, klub, kafe, dan sebagainya lah banyak. Eh, itu untuk industri pariwisata itu sendiri telah menciptakan eh, jaringan-jaringan tersebut, telah menggabungkan jaringan-jaringan tersebut, teman-teman. Eh, Akibat dari tersebut loh, karakteristik unik dari hospitality industry atau eh, industri keramahan atau ya kurang lebih seperti itu seperti tidak terpisahkan partisipasinya, seperti tidak terpisahkan partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan, simultanitas, mudah rusak, tidak terwujud, heterogitas, struktur biaya, dan intensitas tenaga kerja itu membuat hospitality itu salah satu industri terbesar yang tidak dapat diperdagangkan dengan leverage yang lebih tinggi, risiko, intensitas modal, dan persaingan kompetitif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian eh, jurnal ini. Nah, secara garis besar itu sendiri, eh, penelitian atau studi ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemasaran merupakan subbidang yang dominan dalam penelitian strategic management dalam industri hospitality. Nah, studi ini sendiri itu menyelidiki struktur intelektual penelitian manajemen strategis atau strategic management
di industri hospitality melalui analisis kositasi. Menilai struktur intelektual itu membantu peneliti dan praktisi mengeksplorasi asal-usul disiplin berdasarkan teori. Kemudian mengidentifikasi subbidang dan mengklarifikasi hubungannya satu sama lain. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi karakter studi, jurnal, dan penulis yang berpengaruh. Nah, penilaian ini sendiri itu menciptakan peluang untuk membangun kembali struktur secara disiplin ilmu, menguji dogma dan persepsi tradisional, dan meminimalkan potensi bias dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, akibatnya untuk mengidentifikasi arah penelitian masa depan dengan mendapatkan pemahaman khusus tentang pengembangan basic pengetahuan untuk penelitian strategic management terkait dengan industri hospitality. Penelitian ini bertujuan untuk secara itu yang pertama itu menentukan ilmu. Nah, menentukan ilmu di sini yaitu menentukan studi, jurnal, dan disiplin ilmu atau bidang yang paling signifikan berkaitan dengan penelitian strategic management di industri hospitality. Kemudian menyoroti subbidang. Nah, menyoroti subbidang di sini itu menyoroti subbidang yang merupakan struktur intelektual penelitian strategic management di industri hospitality. Kemudian memetakan struktur intelektual. Nah, memetakan struktur intelektual penelitian strategic management di industri hospitality untuk membahas hubungan antar subbidang tadi. Kemudian menganalisis perubahan. Nah, tujuannya itu menganalisis setiap perubahan pengaruh studi, jurnal, dan disiplin atau bidang yang paling signifikan, serta hubungan antar subbidang dalam penelitian strategic management di industri hospitality. Dan yang terakhir itu mengevaluasi bagaimana domain pengetahuan penelitian strategic management dalam literatur manajemen hospitality harus dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam jurnal ini. Dalam penelitian ini, penulis atau author atau yang membuat jurnalnya itu mengikuti alur kerja Zuppick dan Carter untuk melakukan pemetaan sains menggunakan metode bibliometrik. Proses ini sendiri itu meliputi 4 langkah, yaitu desain, penelitian, kemudian menyusun data bibliometrik, analisis, dan visualisasi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Nah, dari jurnal ini kita diberikan gambar 10. Nah, gambar 10 ini sendiri itu menunjukkan jaringan co-quotation dari artikel yang paling sering dikutip dalam penelitian strategic management yang berfokus pada industri perhotelan. Artikel-artikel yang berkaitan dengan pemasaran dan metode kuantitatif mendominasi. Yang pertama itu yang mendominasi itu klaster 1 atau merah. Nah, RBV ini mendominasi klaster 2 yang hijau. Dan klaster terakhir, klaster biru itu didominasi oleh artikel-artikel yang berkaitan dengan analisis efisiensi data dan pengukuran kinerja. Nah, bisa dilihat teman-teman dari hasil ini, akar penelitian strategic management yang berfokus pada industri perhotelan itu tidak dibangun dan dikembangkan dengan cara yang sama seperti strategic management yang utama. Itu memiliki perbedaan kayak gitu teman-teman. 3 akar penelitian strategic management yaitu ekonomi, sosiologi, dan psikologi itu tidak jelas teridentifikasi dalam penelitian strategic management yang berfokus pada industri hospitality.
Nah, eh, dengan perubahan struktur intelektual di bidang ini yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan 6 subperiode sebagai dasar. Yang pertama, itu RBV adalah pendekatan yang dominan dalam bidang ini seperti halnya dalam penelitian strategic manajemen utama. Kemudian yang kedua, permodelan persamaan struktural dan analisis efisiensi data itu adalah metode kuantitatif yang dominan dalam bidang ini. Kemudian yang ketiga, itu ide-ide dari pemasaran mewakili salah satu akar penelitian strategic manajemen perhotelan. Tetapi pengaruh ide-ide tersebut pada penelitian strategic manajemen utama ini telah menurun selama beberapa dekade terakhir. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulannya yaitu dalam eh, studi ini sendiri, studi dari Intellectual Structure of Strategic Management Research in the Hospitality Management Field, Co-citation Analysis, eh, bertujuan untuk mengeksplorasi mengeksplorasi evolusi struktur intelektual dari penelitian strategic management dengan fokus pada bidang hospitality yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal yang berfokus pada hospitality dan pariwisata, serta jurnal-jurnal yang berfokus pada bisnis dan manajemen. Nah, untuk mencapai tujuan ini sendiri, penulis itu melakukan analisis co-citation melalui analisis jaringan sosial. Tidak ada studi sebelumnya yang menggunakan metode bibliometrik untuk melakukan analisis kuantitatif tentang evolusi struktur intelektual dalam bidang ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya pertanyaan utamanya itu sendiri, bagaimana kita mengembangkan tubuh pengetahuan dalam penelitian strategic management yang terkait dengan bidang hospitality. Karena penelitian dari strategic management dengan fokus pada bidang hospitality itu tidak memiliki paradigma yang dominan dan terlihat tersebar dan terfragmentasi. Nah, eh, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Yang pertama itu ada kelebihan dari jurnal ini. Setelah saya mereview jurnal ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kelebihan yang ada pada jurnal ini yaitu metode analisis co-citation-nya itu sendiri yang digunakan dalam jurnal ini itu dianggap cukup valid dan reliable atau bisa kita pegang dalam mengukur interaksi dan pengaruh antara penelitian yang berbeda di bidang yang sama. Kemudian hasil studi ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang struktur intelektual penelitian manajemen strategis dalam bidang hospitality, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan di bidang tersebut. Nah, yang terakhir itu studi ini menggunakan database yang luas dan terpercaya, yaitu mereka menggunakan Web of Science, sehingga hasilnya dapat dianggap mewakili keadaan penelitian manajemen strategis dalam bidang hospitality secara global. Nah, untuk kekurangan dari penelitian ini sendiri, eh, studi ini hanya menggunakan atau mempertimbangkan artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal tertentu dan dalam periode waktu tertentu juga. Hal ini tuh dapat mempengaruhi representasi data yang diperoleh kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu analisis citation ini itu hanya mencakup preferensi yang tercantum dalam artikel yang dianalisis. Oleh karena itu loh, hal ini tidak mencerminkan secara lengkap semua penelitian yang relevan dalam bidang manajemen strategis dalam bidang hospitality itu sendiri. Nah, yang terakhir, hasil studi ini hanya mencakup bidang hospitality dan tidak dapat digeneralisasikan ke bidang
lain yang juga mempelajari manajemen strategis. Nah, mungkin sedikit sekian saja penjelasan tentang review jurnal, jurnal intelek, jurnal intellectual structure of strategic management research in the hospitality management field, a co-citation analysis. Terima kasih teman-teman telah menonton. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.